Menurut Magabe, tidak hanya perempuan yang membutuhkan hal ini, tapi laki-laki juga. Beberapa hal yang perlu kamu lihat tentang pasanganmu sebelum kamu memutuskan, yes, he is the one. Jangan sampai kamu sanggup-sanggupin aja di awal, terus habis itu kamu kayak, zong gue. Nah, itu namanya bego. Anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Ada banyak banget yang nanyain ke Magabe, gimana sih Mak caranya untuk menemukan atau memutuskan bahwa dialah orang yang tepat. Menurut Magabe, tidak hanya perempuan yang membutuhkan hal ini, tapi laki-laki juga. Jadi sama-sama perlu ya. Dan ini Magabe bicara kepada semua gender ya, yang berniat untuk membangun relasi yang lebih serius, yaitu ke jenjang pernikahan. Kalau yang nggak mau nikah nggak apa-apa ya, nggak dipaksa ya. Pernikahan itu tidak paksaan. Menurut Magabe, di dalam hubungan apapun, baik itu pacaran, persahabatan, ada yang disebut masa penjajakan, ya gak sih? Lu waktu sama temen lu gak bakalan lu langsung akrab, lu langsung bertukar cerita yang dalam-dalam, semua kerak dalam hidupmu kau ceritakan kepadanya langsung. Tentu tidak ya kan? Kamu pasti ada masa penjajakan, masa pengenalan. Nih dia orangnya gimana sih? Dia trustworthy gak ya? Reliable gak ya? Dia berguna gak ya cerita ini untuk gue ceritain ke dia? Dia bisa gak ya jadi temen gue untuk bertukar pikiran? Ya gak sih? Kita gak langsung. Nah, persahabatan atau pertemanan aja kayak gitu. Apalagi ketika kamu memutuskan untuk mau menjalin hubungan yang lebih serius sama dia. Pasti harus lebih detail lagi ya kan. Nah, Magabe akan membagikan beberapa hal yang perlu kamu lihat, poin-poin yang perlu kamu telisik lebih jauh tentang pasanganmu sebelum kamu memutuskan, yes, he is the one. Asik. Nah, yang pertama itu sparkling ya. Getaran-getaran yang bikin rasanya berkilau, cenat-cenut itu tetap harus ada meskipun hanya sedikit. Ya, Mak, kalau dijodohin gimana? Ya dicari apa yang bikin kamu kira-kira klop sama dia, ngerasa srek sama dia, ngerasa menanti-nantikan dia. Mak, cinta itu kan tumbuh karena terbiasa. Yes, makanya kalau menurut Magabe ya, jangan langsung memutuskan menikah kalau belum ada sparksnya. Jadi cari dulu sparksnya, cari dulu getarannya, baru mutusin menikah. Kan orang gak ada kan yang diketemuin hari ini, dijodohin hari ini, besok lo harus nikah. Ada juga sih ya. Jadi intinya kalau Magabe ini barisan orang yang percaya bahwa harus ada cintanya dulu. Kenapa sayang? Karena cinta itu menutupi segalanya. Asik. Jadi nantinya ada kekurangan, ada hambatan di dalam pernikahanmu, kamu akan ingat sama cinta itu. Tapi kalau nanti udah mulainya tidak dengan cinta, ketika kamu nikah, kata mak gue dia sultan di Bekasi, ternyata dia hanya seorang, sudahlah. Jadi kamu langsung apa? Langsung meninggalkan dia. Apalagi ternyata keteknya bau, ya kan? Jadi karena cintanya itu gak ada. Tapi kalau cinta sayang ya, mau keteknya bau, mau dompetnya kosong, kamu akan tetap mencintai dia dan mendambakan kehadirannya. Yang kedua, kita telusuri latar belakang keluarganya. Ingat, orang tua bilang apa? Bibit, bebet, bobot itu penting. Itu betul sayang. Kenapa? Karena Mak, kalau misalnya bapaknya penjudi, kan belum tentu anaknya penjudi. Betul ya. Tapi bayangin, kalau misalnya bapaknya penjudi, terus punya utang banyak, anaknya jadi ikut nanggung utang. Ya jadi ngaruh. Meskipun anaknya tidak berjudi, anaknya kerja pontang-panting, tapi untuk menutupi utang bapaknya, kan ngaruh jadinya ya enggak? Jadi latar belakang keluarga itu penting. Bukan berarti orang yang keluarganya broken home, anaknya pasti akan broken home. Enggak. Tapi lihat beban-beban yang dia tanggung karena latar belakang keluarganya itu, sanggup enggak kamu tanggung juga bersamanya? Jangan sampai kamu sanggup-sanggupin aja di awal, terus habis itu kamu kayak, zong gue. Padahal nggak zong-zong amat, karena sebetulnya kamu harusnya sudah tahu atau sudah menduga atau sudah expecting itu sebelumnya gitu ya. Minum dulu kita ya, ternyata aus juga ngomong sendiri. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, masa lalunya. Kenapa tuh dengan masa lalu ya kan? Masa lalu. Jadi sayang ya, masa lalu itu penting untuk kita jadikan pembelajaran. Bukan untuk diungkit-ungkit. Dengar ya.
Kamu tahu masa lalu pasanganmu bukan untuk diungkit-ungkit. Kamu kan dulu kalau nggak sama aku, kamu sama dia tuh udah di kolong jembatan kamu sekarang karena dia pemalas tidak bekerja. Nggak kayak aku laki-laki yang rajin. Nggak bukan buat diledek-ledekin begitu ya sayang ya, tapi untuk dijadikan pembelajaran. Contoh gimana? Kamu udah pacaran berapa kali? Kamu pacaran paling lama berapa lama? Oh, waktu itu putus kenapa? Gitu ya. Meskipun mungkin ya pasanganmu itu akan memberikan bumbu-bumbu di dalam ceritanya ya yang tidak memberatkan dia di depan kamu, tapi paling enggak kamu ada bayangan ya. Kalau perlu bagus bisa sedikit banyak di cross check ya. Kenapa? Karena misal dia waktu itu gagal karena ternyata dia diselingkuhi. Ya nggak apa-apa, kamu jadi punya pembelajaran. Oh, ternyata pasangan gue ini dulu pernah diselingkuhin. Dia pasti sedikit banyak ada rasa insecure di diri dia. Berarti gue harus jaga nih perasaannya nih, karena di awal-awal pasti rapuh banget, nggak langsung percaya sama aku gitu ya. Duh, berhasil deh semua hubungan kalau isi otaknya kayak Mak Gabe begini ya. Terus berikutnya juga kalau misalnya kamu tahu dia mungkin waktu itu gagal karena LDR. Oh, berarti mungkin nih gak bisa LDR nih dia nih orangnya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa kita pelajarin ya. Tapi jangan sampai kamu menjadikan masa lalu pasanganmu sebagai momok untuk jadi masalah di masa depan. Contoh, dia di masa lalu tuh begitu ya. Terus lu lagi bengong, dia lagi elus-elus pipi lu inget, sialan, dia kan dulu juga ngelus-ngelus pipi perempuan itu. Nah, itu namanya bego ya. Jadi jangan biarkan itu di konten-konten saja. Kamu tidak boleh menjadikan itu sebagai masalah yang besar, karena hidup dia sebelum kamu itu tanggung jawab dia pribadi ya. Hidup dia setelah kamu itu full tanggung jawab kalian berdua. Jadi kamu berhak untuk menuntut kalau misalnya ada apa-apa di dalam episode hidupnya yang setelah ada kamu. Bingung gak lu gue ngomong apa? Bodo amat, cerna aja sendiri ya. Diulang, di play lagi, didengerin baik-baik gitu ya kan, biar view-nya bagus ya. Hobi, kamu harus tahu hobinya dia apa. Kenapa? Karena ada orang-orang yang betul-betul bertentangan dengan hobi pasangannya. Contoh, pasangannya hobi mancing. Dia berpikir, ngapain sih mancing? Itu kan cuma duduk-duduk doang, gak guna anjir. Membakar kalori tidak, buang duit iya. Lah, kan gawat kalau misalnya kalian betul-betul berseberangan. Jadi dalami hobinya. Kalaupun hobinya bertentangan, mungkin kamu bisa mengambil waktu untuk mempelajari hobinya, biar kamu menerima hobinya. Karena menurut Magabe ketika kita menikah akan sangat baik jika kita melibatkan pasangan dalam mengerjakan hobi kita. Itu bikin kita makin lengket gitu ya. Selanjutnya, cara mengelola amarah. Nah ya, jadi nggak usah cari tahu dulu love language pacar lu apa, tapi cari tahu dulu sebetulnya dia kalau mengelola amarahnya gimana, mengelola konflik bagaimana. Jangan sampai kamu pas pacaran tenang-tenang aja kok mak, aku nggak ada masalah, kita nggak pernah berantem besar loh pas pacaran. Pas nikah piring jadi UFO ya, twing gitu. Jangan sayang ya, rugi kita ya. Jadi bahkan kalau perlu cari-cari aja perkaranya sebelum menikah ya, pancing supaya ada gambaran. Oh gimana sih Mak Gabe kalau boleh sharing ya, Mak Gabe dulu tahu nggak? Tapi ini bukan dibikin-bikin ya, tapi ini benar-benar kejadian. Mak Gabe pernah menghilangkan STNK motor pacar Mak Gabe saat itu ya. Yang sekarang sudah jadi suami. Nah, caranya menghadapi konfliknya bagaimana gitu? Iya aja dia, nggak marah. Itu sebetulnya nilai plus ya sayang ya. Itu jadi menguatkan. Oh, kalau saya ngilangin barang, saya nggak dimarahin. Haruslah cari pembenaran memang kau. Kalau Mak Gabe kan konfliknya muncul secara natural. Nah kalau misalnya bener-bener gak ada konflik sama sekali, coba bikin gitu. Kenapa? Karena kita perlu tahu. Apalagi kalau perempuan ya, perempuan menghadapi laki-laki. Terus misalnya pasangan lu kayak gue dapetnya kan, yang badannya gede, berotot, ya kan? Terus kalau misalnya ternyata dia orangnya emosian, main tangan, bahaya sayang. Itu kamu menggali lubang kuburanmu sendiri ya. Kamu jadi samsak hidup nanti, jangan sampai ya. Jadi harus dites sebelum menikah.
Nah terus juga kadang kan kalau orang tuh cara dia menghadapi konflik itu beda-beda gitu ya. Ada orang yang menyendiri dulu, ada orang yang dia butuh nangis dulu, ada orang yang cukup dengan nyanyi lagu-lagu galau gitu ya. Terus habis itu dia udah fresh lagi, ada orang yang butuh jalan-jalan. Nah cara pasangan kita menghadapi konflik atau mengelola stresnya itu juga kita perlu tahu ya, supaya kita bisa jadi pasangan yang sepadan buat dia nantinya dan kita tidak kaget-kaget gitu ya. Selanjutnya BI checking. Di zaman pinjol saat ini yang sangat marak, mendingan dicek. Kalau zaman dulu sih Magabe nggak pakai ngecek karena kebetulan pasangannya mengerti cara mengelola uang. Nah maksud Magabe BI checking ini maksudnya juga adalah kemampuan dia untuk mengelola uang ya. Kesejahteraan kita itu bukan ditentukan seberapa banyak penghasilan pasangan kita atau penghasilan kita, tapi seberapa pintar kita mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan. Jadi kalau Tuhan percayakannya segini, kita bisa gak kelola yang segini ini dengan baik? Karena ketika kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih banyak, itu pasti. Nah tapi kalau Tuhan percayakan banyak gak bisa dikelola dengan baik, lama-lama yang banyak juga bakalan habis gitu ya. Jadi kalaupun misalnya kamu punya target untuk menikahi kaum pewaris, jangan terlalu terbuai ya sayang ya. Kamu harus melihat potensi pasanganmu dalam mengelola uangnya. Jangan sampai kamu menikah dalam keadaan berkelimpahan lalu kamu mati dalam keadaan kekurangan. Jangan ya sayang ya, jangan ya. Selanjutnya pergaulannya. Nah, dengan siapa dia bergaul kurang lebih sedikit banyak menentukan pola pikirnya. Kalau dia bergaul sama orang-orang yang suka bergosip, artinya pasanganmu itu juga suka bergosip. Ingat, suka menggosipi orang itu menjauhkan berkat dan rezeki. Gosipinya dikit-dikit aja, jangan semuanya ya. Jadi misalnya kalau lagi ngumpul dia suka gosip sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sepanjang yang dia obrolin itu isinya semuanya adalah tentang ngomongin orang, bahaya ya. Itu penyakit hati. Jadi yang gitu-gitu harus kita telaah. Atau misalnya dia kumpulannya berkumpul dengan laki-laki hidung belang gitu ya pasanganmu. Ya kurang lebih sedikit banyak akan terpengaruh loh lama-lama. Jadi berhati-hati, dicek pergaulannya ya sayang ya. Baru bahasa cinta. Magabe agak bikin terakhir nih bahasa cinta. Kenapa? Karena ini kan soal mengasihi ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu krusial banget lah. Lu gak ngerti bahasa cinta pasangan lu gak bakalan bikin lu menderita-menderita banget. Nah tapi mengerti bahasa cinta bisa bikin kita jadi lebih happy gitu ya. Nah, kenapa bahasa cinta ini penting? Karena jangan sampai kita merasa tidak dicintai sama pasangan kita. Contoh, pasangan kita bahasa cintanya itu quality time. Kita bahasa cintanya hadiah. Nah kita bingung, kok pasangan gue ini gak pernah yang ngasih hadiah. Padahal dia kaya loh, padahal dia banyak uang loh, tapi gak pernah ngasih hadiah. Kenapa ya? Aduh dia gak sayang ya sama gue. Padahal mungkin karena bahasa cintanya dia quality time. Dia selalu ada buat kamu. Kamu minta tolong apa dia ada. Kamu minta temenin dia selalu ada gitu ya. Ketika kalian berdua aja dia gak pegang HP, dia gak sibuk sendiri. Nah itu padahal tanda dia mengasihi kamu. Nah bahasa cinta ini mesti dikomunikasikan supaya bisa saling mengisi. Dia bisa mencintai kamu dengan caranya dan caramu. Kamu pun begitu gitu. Wah banyak ngangguk-ngangguk nih gue lihat. Ngangguk-ngangguk ya? Ngangguk-ngangguk, kamu juga ngangguk-ngangguk, bagus ya. Kalau kamu ngangguk-ngangguk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya sayang ya. Itu close? Enggak, belum closing ya. Lanjut. Tanyakan beberapa poin penting ini untuk memastikan kamu dan dia sepaham, sejalan, seia, sekata untuk membangun pernikahan yang sehat dan bahagia. Sakinah, mawadah, warohmah. Pertama, kita bakalan punya anak berapa? Itu penting. Lu pasti tahu kenapa itu penting ya. Yang kedua, harus punya anak cewek enggak? Harus punya anak cowok enggak? Itu harus ditanyakan. Terutama kalau kamu berasal dari budaya yang patriarkinya kuat ya. Atau yang matriarkinya kuat. Yang ketiga, setelah menikah kita tinggal di mana? Nah ini penting ya. Jangan lu kepedean nikahin pasanganmu kalau ternyata dia tidak mau diajak tinggal bersama ibumu yang sebatang kara misalnya.
Atau jangan kepedean untuk menikahi pasanganmu kalau ternyata kamu tidak mau tinggal bersama mertua. Ya, jadi ini harus diselesaikan sebelum menikah, supaya kamu pernikahannya nggak dar-der-dor terlalu banyak kejutan. Keempat, siapa sih prioritasmu setelah menikah? Karena kita lihat ya, ada banyak banget konflik yang muncul ketika seorang laki-laki tidak bisa menempatkan diri kapan dia harus memprioritaskan ibunya dan pasangannya. Jadi harus jelas prioritasnya. Demikian juga perempuan. Tapi memang kalau perempuan, ini bukannya ngebelain ya, tapi kan perempuan memang kebanyakan dibawa ya. Dibawa, diambil gitu sama si laki. Nah kalau laki, ini kebanyakan yang suka mendua hati. Asik, mendua hati. Kalau menurut pandangan Magabe, yang baik adalah memang ketika kita menikah, yang kita prioritaskan jelas istri dan anak kita. Itu kenapa kita harus sejalan sama istri kita, supaya cara kita mengasihi ibu kita atau orang tua kita itu sama dengan cara istri kita mengasihi mereka. Gitu loh, ngerti ya? Jadi kalau misalnya dapat pasangan yang berseberangan tentang hal ini, ya disitulah mulai konfliknya. Gitu. Tapi kalau misalnya bisa sejalan, bisa terbuka, bisa ikhlas, tulus, saling mengasihi, mencintai dengan apa adanya, ya aman-aman aja kalau menurut Magabe sih gitu ya. Karena gak ada sih menantu yang dia bener-bener bisa gak peduliin mertuanya tanpa alasan, dan gak ada juga sih mertua yang betul-betul tidak peduli sama menantunya tanpa alasan. Semuanya pasti ada alasannya masing-masing gitu. Nah, disinilah kebijaksanaan seorang pria dinilai. Mampukah dia menyatukan dua kekuatan ini di dalam hidupnya? Sampai sini kamu merasa pernikahan tidak cocok buatmu? Kamu bisa mundur. Lanjut. Tanyakan juga, istri boleh kerja atau enggak? Kalau boleh kerja, pekerjaan yang seperti apa? Full time kah? Atau prefernya kita cari yang istri stay di rumah sambil kerja gitu ya? Ini penting. For your information ya, ada fase yang sangat sulit dilewati seorang perempuan ketika dia berubah dari seorang perempuan pekerja menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu harus siap juga tuh ketika suaminya menuntut istrinya untuk stay at home mom, untuk jadi stay at home wife, suaminya juga harus mendampingi istrinya melewati fase itu gitu ya. Jadi jangan terima beres aja ya. Pasti kamu akan menghadapi masa-masa dia bete-bete, sensitif gitu ya. Jadi memang harus saling mendukung. Tanya juga pendapat calon suami tentang apa sih yang dia pikirin ketika melihat rumah tangga yang suaminya di rumah aja dan istrinya yang bekerja. Atau apa yang dia pikirkan tentang seorang istri yang penghasilannya lebih besar dari suaminya. Karena ada loh banyak pernikahan yang berantakan karena tiba-tiba awalnya suaminya yang kuat nih soal finansial. Tapi kan namanya hidup kita ada up and down ya. Jadi di tengah jalan istrinya yang harus bekerja dan istrinya yang ternyata penghasilannya lebih besar. Siap nggak suaminya menopang istrinya? Gitu ya, karena tetap aja mau sehebat-hebatnya seorang wanita, dia tidak akan bisa menjadi luar biasa terbang karirnya kalau suaminya tidak mendukung gitu ya. Jadi sama aja, pria juga begitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang harus diselesaikan baiknya di awal sebelum pernikahan dimulai gitu, harus sudah sepakat dulu. Dan yang terakhir ya, tanya soal bagaimana pasangan menikmati me time. Apakah menurut dia kita berdua aja kemana-mana menikmati hal yang kita suka sama-sama udah termasuk waktu beristirahat, atau dia tipe orang yang perlu untuk dia bener-bener punya waktu sendiri. Kalau Magabe pribadi, Magabe nggak perlu gitu ya. Tapi ada teman Magabe yang memang dia sampai sekarang setelah menikah pun, punya anak pun bisa traveling sendirian. Suaminya selalu kasih jatah, kasih waktu gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang harus disepakati. Jangan sampai ada yang merasa, wah gue kehilangan hidup nih setelah menikah. Wah gue gak boleh bergaul lagi nih. Wah gue gak boleh jalan-jalan lagi nih. Gitu ya. Jadi ketika hal-hal yang Magabe bagikan ini sudah bisa diatasi, hopefully 50% PR dari pernikahanmu itu sudah teratasi. Mak, apakah dengan menanyakan hal ini berarti pernikahannya tanpa masalah? Ya tidak juga gitu ya. Tapi sesial-sialnya kamu memilih pasanganmu ya, akan lebih baik sialnya itu dengan persiapan. Jadi shocknya nggak gitu ya kan. Udah segitu aja dari Magabe. Semoga ini membantu kamu semua ya anak gadis.